wa yujammalul haulu ar-rahibu al-mufsi'u al-anifu kulluhu fi jumlatin syartiyatin wahidah la tazid. Dan semuanya itu dibangun ya, digambarkan hal-hal yang mengeri dan menakutkan semacam itu, yang keras seperti al-anif, semuanya hanya dalam jumlah syartiyah, satu jumlah syartiyah, tidak lebih. Nomor ya, just only one, satu saja, yaitu namanya jumlah syartiyah, conditional sentences. Conditional sentences, jumlah syartiyah satu. Dzalika jazaul kufur, itu adalah pembalasan terhadap kekufuran. Waqad tahayyat asbabul iman, pembalasan kekufuran di mana faktor-faktor yang bisa mendorong orang seharusnya beriman ternyata dia tidak juga beriman. Jadi artinya fasilitas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan supaya orang itu beriman ternyata tidak juga beriman. Berbeda dengan zaman fatrah, yaitu satu masa di mana terputusnya risalah atau rasul, sehingga orang itu hidup dalam masyarakat primitif dan tidak mendapat bimbingan wahyu dari Allah. Ini banyak seperti suku-suku yang sekarang di Baduy, di Asmat, di suku-suku itu ada masih, itu lain. Ini mereka mah orang-orang Yahudi, orang dekat dengan kenabian kok. Kalau orang Jawa yang mungkin nanti mati di Pangapura kabekin makin. Bisa-bisa diampuni semua orang Jawa mah. Udah masuk surga lah. Kamu kan gak kebagian nabi sih. Dimaklumi aja gitu. Tapi kalau mereka mah ya nggak ada alasan. Waqad tahayyat asbabul iman. Wa huwa maksud. Itu yang dimaksudkan wa huwa jazaa'un wifaqa. Balasan yang pas, tidak lebih tidak kurang, sesuai dengan ini. Liyadukul adzaba, supaya mereka dapat merasakan siksaan itu, supaya mereka zauk itu merasakan, artinya zauk itu mencicipi ya, lebih ngeri biar mereka mencicipi gitu. Jadi kayak kalau mencicipi itu ada gambaran seolah-olah seperti makanan kan gitu, itu lebih terhinakan daripada rasakan siksaanku, itu agak ringan. Yang enak tuh cicipi itu. Jadi seolah sudah jadi makanan bagi kamu. Liyadzuqul adab dzalika annallaha qadirun 'alal jazaa hakimun fi tawqi'ihi. Itu semuanya adalah berdasarkan Allah Maha Kuasa untuk memberikan ganjaran, imbalan dengan kebijaksanaannya untuk menyelenggarakan, untuk mengadakan siksa itu. Innallaha kana azizan hakima. Wa fi muqabili hadha sa'ir al-muta'ajjij, di hadapan neraka sa'ir yang membara itu, wa fi muqabilil juludin nadijatil masyuyah, di hadapan kulit-kulit yang matang terbakar, al-mu'adzabah yang tersiksa, kullama nadijat julbadalna buddilat, setelah matang diganti lagi, liya'udal ihtiraq, supaya terbakar lagi, menjadid, supaya dibakar lagi, diulang lagi. Wa ya'udul alamu menjadid, rasa sakitnya terulang lagi, menjerit lagi, kesakitan lagi.
Wa fi muqabil hadzal masyadil makrub, di hadapan pemandangan yang sangat mengerikan ini, al-malhuf, najidu alladzina amanu wa amilus salihati fi jannatin nadiyatin. Kami lihat di hadapannya, dipasang berhadap-hadapan, di sininya orang disiksa, kulitnya dibakar, setelah gosong diganti lagi, dihadapkan dengan ayat yang berdampingan tentang orang-orang yang beramal saleh, ya, di dalam sorga. Tajri min tahtil anhar, di bawahnya dialiri sungai-sungai. Tajri, mengalir, min tahtiha, saking sore surga, al anharu, opo al anharu, pira-pira, piro-piro sungai. Artinya di bawahnya dialiri sungai-sungai. Wa najidu fil masyadi, dan kita lihat dalam pemandangan itu, sabatan wa khuludan, dan pemandangan yang tetap abadi, mutmainnatan akidatan, sangat tenang dan sangat kokoh, khalidina fiha abada. Wa najidu fil jannati wal khuld, kami temukan di dalam sorga-sorga itu, kita temukan keabadian yang langgeng, azwajam mutahharah, dengan istri-istri yang suci, gembleng-gembleng, molek-molek, bahenol, perawan semuanya. Lahum fiha azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Kalau digambarkan dalam surat Ar-Rahman, lam yasmasunna insau walajan, perawan-perawan yang tidak pernah disentuh oleh baik manusia ataupun jin. Artinya masih perawan ting-ting. Wa najidu ruhadz zilal an-nidiyah, juga kami menemukan adanya ruh, ya, semangat, ya, bayangan yang teduh dan sejuk, yarufu ala masyadin na'im, berkibar di atas pemandangan yang nikmat tadi, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Tuqabilu, taqabulun kamil, di sini ada satu taqabul, dua kalimat yang berhadap-hadapan dengan perbandingan yang sangat kontras. Di sini yang dibakar kulitnya, yang di sini bersenang-senang dengan perempuan yang cantik, semakin mengerikan sebetulnya, kan gitu. Tapi dasar manusia nggak mau paham-paham juga. Fil jaza, dalam balasan, wa fil masyahid, dan dalam pembangunannya, wa fis suwari, dan gambarannya, wa fil iqa'i, dalam iramanya, ala tariqatil Quran, dengan cara Al-Quran, fi masyahidil qiyamati, dalam pemandangan hari kiamat, zatil iha'il qawi, yang berikan satu sugesti yang sangat kuat sekali, an-nafidil amik, yang bisa tembus sampai ke dalam palung hati yang paling dalam. Itu kira-kira maknanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya, dan seterusnya. Itulah, ini nanti hari ini adalah terakhir, ya, pengajian. Udah selama bulan puasa kita libur. Nanti kalau sudah lebaran, kapan mulai ngaji lagi? Malam Jumat pertama setelah lebaran belum ngaji, tapi malam Jumat yang kedua. Kalau lebarannya itu hari Kamis, maka malamnya kan Jumat, belum ngaji. Nanti malam Jumat berikutnya baru ngaji. Kalau lebarannya itu hari Jumat, ya kan, berarti Jumat lagi belum ngaji, Jumat berikutnya baru
ngaji. Jumat yang kedua setelah Lebaran, itu baru kita ngaji. Malam Jumat yang kedua setelah Lebaran. Saya kira itu saja, dan yuk kita tadi ngeri cerita neraka, sekarang kita cerita tentang cinta. Kita baca sajak lagi. Iya. Nanti ini sajak ini mau di-download juga boleh, tapi nanti sebentar lagi terbit, akan dikumpulkan dalam bentuk buku gitu. Nanti ada jilid 1, jilid 2, namanya Puisi Cinta. Itu nanti ya sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 10 jilid mah. Itu banyak banget. Nanti dibeli, nggak tahu kapan tuh terbitnya, tapi lagi diolah. Malam ini saya ingin bacakan judulnya Menanti. Mana itu? Ini ada teman dari Palembang 2 orang hadir malam ini, YouTuber, santri online. Terus dari Jakarta, Bu ini ikut nggak? Bu nggak hadir ya? Bu siapa namanya? Bu Siti hadir nggak? Nggak tahu. Atau nggak ada yang bangunin barangkali ya. Ya udah. Menanti apa saja selalu terjadi pada waktunya yang tepat. Apa saja selalu terjadi pada waktunya yang tepat. Oleh karena itu, wahai kekasihku, engkau tidak perlu merasa gusar. Tunggu saja, segala sesuatu pasti ada waktunya. Oleh karena itu, tinggal sekarang bagaimana caranya supaya tidak tersiksa dalam penantian. Cobalah belajar ilmu cara menanti yang baik. Nanti dalam penantian jangan sampai terlena sehingga engkau kehilangan atensi. Karena hilangnya atensi itu selalu, karena hilangnya cinta itu selalu diawali dengan hilangnya atensi. Karena hilangnya cinta itu selalu diawali dengan hilangnya atensi. Yang penting aku ingin meyakinkan dirimu supaya engkau tidak selalu cemas, supaya engkau tidak terlalu cemas. Engkau cantik sekali dan aku sangat mencintaimu. Tidak mungkin aku berkeinginan untuk mencari yang lebih cantik dari dirimu, sebab nanti aku akan hilang semuanya. Sebab nanti aku akan kehilangan semuanya. Nanti akan terbukti bahwa kebahagiaan itu dapat digapai bukan dengan cara selalu melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita ingin melakukan apa? Bukan dengan cara selalu melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita ingin melakukan apa? Percayalah bahwa sesungguhnya cinta itu tidak ada batas kadaluarsa. Persyaratan keabadian cinta hanya 2. Pertama, seorang lelaki yang benar-benar setia, dan yang kedua, seorang perempuan yang memberikan kepercayaan sepenuhnya. Aku punya bukti bahwa engkau benar-benar percaya dan sangat mencintaiku, karena setiap malam aku tidak pernah sepi, selalu aku bermimpi bersamamu.
Aku tidak pernah memaksa atau merengek mengemis cintamu. Sebaliknya, engkau juga tidak pernah melakukan rekayasa untuk menjebak diriku. Semuanya tumbuh berkembang secara alami melalui pergaulan bertahun. Sebab apapun yang kita peroleh dengan cara rekayasa, maka nanti merawatnya pun sama dengan cara rekayasa pula dan penuh kepalsuan. Aku yakin sepenuhnya bahwa aku tidak akan gagal untuk membangun persatuan cinta. Sekalipun tidak dapat dipungkiri, masih terlalu banyak berbagai hambatan dan kesulitan menghadang sepanjang jalan. Nanti baru aku disebut gagal ketika aku sudah berhenti tidak melakukan upaya apa-apa. Nanti baru aku disebut gagal ketika aku sudah berhenti tidak melakukan upaya apa-apa. Tidak mesti aku dapat meyakinkan seluruh keluarga besarmu, karena yang paling penting bagaimana aku dapat meyakinkan bapakmu, sebab nanti hanya dia yang menentukan pada akhirnya. Andaikan aku harus dapat meyakinkan seluruh keluarga besarmu, tentu aku akan kehabisan waktu dan mustahil bakal terjadi. Aku selalu berusaha untuk melihat sesuatu dari sudut pandang bapakmu, supaya aku dapat mengerti dan dapat memahami mengapa harus mendapatkan menantu yang kaya raya. Andaikan aku menjadi bapakmu yang mempunyai putri yang sangat cantik seperti dirimu, tentu aku juga akan berpikir yang sama, supaya anakku yang cantik jelita dapat hidup bahagia berkecukupan. Kendati pun demikian, aku yakin engkau bukan gadis pemburu materi, engkau bukan gadis materai. Selama aku mengenali dirimu bertahun-tahun, engkau tidak pernah menuntut apapun. Yang engkau tuntut hanya satu, yaitu kesetiaanku kepada dirimu. Memahami pikiran orang lain dan memaklumi adalah bukti kebesaran jiwa. Adapun rasa dendam dan keinginan untuk membalas dendam, bukti lemahnya jiwa kita. Terlepas dari keinginan bapakmu supaya suamimu dari orang terpandang dan kaya raya, aku tetap pada pendirianku. Sekalipun andaikan aku orang kaya, bahwa aku berjanji akan membahagiakan dirimu, bukan untuk membanjiri materi. Karena sekalipun rumah kita gubuk, tetapi yang penting engkau dapat tertawa, daripada rumah gedong tetapi engkau selalu menangis. Sampai saat ini aku tetap menjaga harga diriku dengan tetap berpura-pura seperti orang berkecukupan, sekalipun pada saat-saat aku sedang sangat membutuhkan sesuatu. Namun ini semuanya engkau benar-benar mengetahuinya. Aku tidak mau kehilangan kehormatanku karena gara-gara aku merengek cinta, karena aku merengek minta diperhatikan oleh orang yang sama sekali tidak pernah memperhatikan diriku. Namun demikian, aku tetap harus tampil selalu tersenyum setiap kali aku mendengarkan orang yang berkata kepadaku dengan baik dan sopan
sekalipun tidak mesti aku mempercayainya. Secara materi aku ini bukan orang kaya, juga aku bukan orang miskin, tetapi aku punya keahlian. Dengan keahlian itu aku insya Allah bisa hidup layak. Keahlian adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Yang dimaksud dengan kaya adalah kaya ilmu, bukan kaya harta. Sebaliknya, yang dimaksud dengan miskin bukan miskin tidak punya harta, tetapi miskin yang hakiki adalah kebodohan. Aku bukan orang miskin, aku punya keahlian. Sesungguhnya perkawinan itu, wahai kekasihku, adalah bukan hanya sekedar hidup bersama, tetapi lebih penting adalah menentukan sikap hidup untuk saling membahagiakan. Dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang aku merasakan semua orang yang ada di sekitarku telah bersepakat untuk menghinakan diriku, kecuali satu, hanya engkau yang tetap menyapaku dan menanyakan kesehatanku. Yang penting, wahai kekasihku, begini sajalah, ketika aku punya cita-cita atau menginginkan sesuatu, maka akulah yang paling bertanggung jawab atas pencapaian cita-cita itu. Engkau tidak usah ikut memikul beban. Sebaiknya engkau berdoa sajalah kepada Tuhanmu agar hati bapakmu menjadi baik, lalu mau menerima kedatanganku. Terima kasih. Jangan ngenes ya ceritanya ya. Oke, barangkali mau nanya. Udah jam 12. Masih ada. Nama saya Dedi dari Majalengka. Ini Buya mau tanya masalah tadi yang diceritakan dari depan ngaji itu, masalah surga. Katanya ceritanya kan di bawahnya air mengalir. Apakah seperti gambaran seperti surga itu kayak kapal atau perahu gitu kan? Terus bentuknya manusia itu apakah seperti kita yang ada di alam dunia ini, bentuk manusia lebih ganteng lagi itu? Mantunya bentuknya tuh ya. Yang tadinya hidungnya sempuk, mancung jadinya. Jadi katanya kan di surga itu tidak bisa dilukiskan tidak ada gambaran di alam dunia katanya gitu. Apakah manusia juga seperti beda lagi gitu? Ya bukan, catatan dulu ya. Tidak bisa dilukiskan seperti gambaran di dunia. Yang Allah yang menceritakan aja. Allah yang menceritakannya kan. Iya. Terus lanjut pertanyaannya. Ya, terus kan mungkin kan berpakaian juga kan gitu macam kayak gambarannya tuh kayak sulit untuk dilukiskan. Iyalah. Jadi kayak sekarang aja bidadari itu kayak pakaian kayak apa kan nggak terbayang gitu ya. Ya nggak usah tak terbayang, silakan Anda bebas membayangkan sendiri. Pokoknya bayangkan kecantikannya sesuai dengan kemampuan Anda berimajinasi. Satu orang lelaki dalam surga dapat bidadari 40. Lalu yang mengawalnya satu bidadari 70 dayang. Satu dayang bidadari punya pembantu stafnya 70 lagi, bayangkan 70 40. Itu dijejer terlentang semua. Lan kemenyan gelundung kayak slender, gelundung. Boleh nggak begitu? Boleh. Iya, malam pertama sudah berdarah-darah, besoknya perawan lagi.
Boleh nggak? Boleh, silakan. Pokoknya terserah, mau jungkir balik terserah di situ. Yang penting, tetapi pada akhirnya ketika kita bercerita tentang sorga kepada siapapun, ya saya kira tidak perlu letterlek lah, pas seperti Al-Quran. Bukan menyalahkan Al-Quran, tetapi Al-Quran kan turunnya di Mekah, turunnya di Madinah, di Jazirah Arabia. Tentunya bagaimanapun juga ada lokalisme ya, lokalisme, kelokalannya ada. Bagaimanapun juga ayat-ayat itu ya harus dimengerti ya, karena Allah juga mengutus Rasul ya bilisani qaumihi, menggunakan bahasanya. Maka ya tidak dipungkiri gambaran-gambaran sorga yang ada dalam Al-Quran itu pas untuk orang Arab yang tinggalnya di padang pasir. Jadi kamu ceritanya jangan pas seperti itu ya. Kalau orang Arab Saudi yang kering korontang, airnya medit, susah air, begitu diceritakan di bawahnya dialiri sungai-sungai, tentu hal itu serba wah, luar biasa. Tapi orang Indramayu akan mengerikan. Wah, cilaka, banjir maning sama kenen mah. Setiap tahun kita mengalami banjiran, lalu di surga banyak sungai juga, tentu sangat tidak menarik. Jadi artinya begini aja lah, pokoknya pada kesimpulannya mah silakan ceritakan surga yang kira-kira memotivasi seseorang, yang kira-kira bisa membangun cita-cita seseorang, kira-kira kepengen masuk surga. Itu aja kok. Betul nggak? Ya ceritakanlah seenak-enaknya. Kalau orang itu senang lagu-lagu Tarling, katakan orang macam Ajid nih 1 juta ada di surga tuh. Ya, mau kucing garong ada, mau apa lagi, keong racun, ya, belah duren, ada, semua lagu-lagu ada, lengkap semuanya itu. Boleh kan? Boleh. Itu saja persoalannya. Kalau orangnya tukang ngadu jago, katakan, lu pertandingan jago di surga, jagonya tingginya 2 meter, jalunya sekilan gitu, supaya orang yang tukang ngadu jago itu kepengen masuk surga. Nanti di surga dia bisa ngadu jago. Nah, orang yang tukang melacur, yang main cewek, katakan di sana ceweknya cantik-cantik, silakan. Tapi orangnya kalau impoten, jangan cerita cewek, tidak tertarik. Itu sajalah kira-kira. Jadi kita bebas, silakan berimajinasi. Yang penting surga tempat kenikmatan, segala kenikmatan yang kira-kira mendorong orang bercita-cita kepengen masuk surga. Ya gitulah kira-kira. Ya tergantung promonya aja nih mah. Ya yang bagus lah bikin promonya. Dan jangan kau ceritakan bahwa orang yang masuk surga wajahnya putih-putih, kau ceritakan kepada teman-teman kita yang ada di Irian, yang ada di Papua. Jangan ceritakan bahwa orang surga wajahnya putih-putih, nanti mereka marah. Kalau begitu ini bukan wajah surga. Ya kita aja lah kira-kira. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Buya, saya ingin menanyakan tentang ungkapan Buya tentang puisi yang namanya kebahagiaan itu. Bila kita bahagia melihat orang lain bahagia, kita bahagia, baru itu manusia. Tapi sebaliknya, bila kita menderita melihat orang lain bahagia, maka itu binatang. Iya. Yang jadi pertanyaan, saya ngasih sesuatu kepada, taruhlah bersedekah atau infak kepada seorang cewek, iya. Istri saya kok menderita. Oh gitu. Atau yang pernah Buya ceritakan tentang bantuan kepada seseorang yang melahirkan harus menggunakan sesar.
kata suaminya harus ditolong. Uang yang jumlahnya 10 juta taruhlah diberikan untuk membantu persalinan sesar. Istrinya marah, sakit hati, malah cemburu. Jangan-jangan bapak ikut nyumbang, barangkali seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana mendidik istri kita supaya benar-benar manusia. Atau mungkin ungkapan cerita yang saya katakan ini pengecualian dari yang Buya sampaikan. Terima kasih Buya. Ya begini dong, namanya kita berbuat sesuatu itu ada metodologinya, ada sistematikanya, ada etikanya, ya kan gitu. Kalau Anda ingin memberi sesuatu kepada seorang perempuan, mintalah kepada istrimu yang menyampaikannya. Ya kalau kamu sendiri kan ya sakit hati istri kamu, gimana lagi, apalagi perempuannya cantik, terbukti mantan pacar. Maka dalam hal ini istrimu yang benar, kamu yang salah, ya kan begitu. Saya kira, tapi kalau orangnya orang nenek-nenek tua-tua, saya kira istri kita juga tidak sejahat itu kok, iya kan. Jadi gitu caranya. Jadi jangan terbuka, transparan saja. Ini mah ada orang perempuan butuh bantuan beli berobat, sangat mendesak sekali, ini tolong kamu yang menyampaikannya. Saya kira juga mendidik istri seperti itu. Ya, sebabnya istri kita sering curiga ya karena soalnya kita sering bohongin dia. Soalnya nggak mungkin dong kalau istri itu curiga. Suami yang tidak pernah bohong, jujur, masa masih curiga juga, kan begitu persoalannya. Artinya begini, kalau ada orang bahagia, kamunya sengsara, sakit hati. Begini, orang itu kalau hidupnya tidak punya cita-cita yang jelas, nanti apa yang dia lakukan, kegiatannya sehari-hari hanyalah untuk menghalang-halangi orang lain yang bercita-cita supaya tidak tercapai. Karena dia tidak punya cita-cita, ya kerjanya hanya menghalangi orang supaya jangan mencapai cita-cita. Iya, tapi saya kira kalau kita punya cita-cita hidup kita, saya kira kita tidak ada waktu untuk menghalangi orang lain. Betul enggak? Sekarang tetangga beli mobil Avanza, urusannya apa? Berkomentar, ya paling kredit loh. Urusannya apa? Ini kadang-kadang artinya virus semacam itu juga bisa masuk dalam diri kita kalau kita tidak mewaspadainya. Itu kan virus. Berarti Anda senang kalau ada orang susah, tapi kalau ada orang senang kamunya susah. Kamu ini manusia bukan? Jadi senang gitu lihat orang susah tuh. Anda merasa senang melihat orang susah, Anda bukan manusia. Bayangkan kalau orang itu menyebabkan orang lain susah, apa dia itu? Apa bukan setan dah? Yang bikin menyengsarakan rakyat ini, apa itu bukan setan? Betul nggak? Ya iya, itu aja pertanyaannya, kita jelas saja gitu. Jadi pada fitrahnya manusia sebetulnya cenderung ingin berbuat baik sesungguhnya. Bisanya jadi konselor itu kan terlalu banyak virus barangnya, ya kan? Nah virus-virus itu ya tolong ya kita atasi supaya pertama ya kita meningkatkan imunitas kita, ketahanan kita. Kalau virusnya virus fisik ya ketahanan tubuh. Kalau virusnya rohani ya ketahanan rohani dong, betul nggak? Ketahanan rohani ya kita ya pertama ya banyak meningkatkan ibadah, bangun malam, sholat, banyak berzikir, ikut banyak majelis taklim, banyak menghubungi, sering bergaul dengan orang-orang yang saleh, para ulama salihin, kan gitu ya. Ulama salihin ya, bukan sekedar pakai sorban ya, enggak. Ulama salihin gitu. Ya, gitu. Itu kan kalau kita
ketahanan tubuh kita lemah, ya virus terus berkembang, ya terpaksa kita mengkonsumsi antibiotik toh. Nah, begitu juga ketika rohani kita terguncang dan kita sulit ngetesnya, ya pakai antibiotik. Antibiotiknya dekat dengan orang-orang yang benar dong, ya kan begitu. Saya kira seperti itu aja.